Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Cendekia TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali, dan untuk kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang fikih yang terkait dengan Ramadan, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan tentang rukhsah untuk puasa, ya. Di dalam agama kita, apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala atau apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, ada yang sifatnya itu azimah, ada yang sifatnya rukhsah. Apa itu azimah? Azimah adalah hukum asal. Apakah itu wajib, apakah itu haram, makruh, dan yang lain sebagainya. Akan tetapi hukum-hukum ini bisa berubah ketika ada kendala-kendala atau uzur yang memang bisa dimaklumi di dalam syariat kita, dan uzur itulah yang menyebabkan seorang muslim, seorang mukallaf itu mendapatkan rukhsah atau dispensasi, keringanan dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang dibebankan kepada dirinya, ya. Dan tentunya kita semua tahu bahwa puasa Ramadan ini termasuk daripada salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban ini berlaku kepada setiap mukallaf, semua muslim, balik, dan akil, kecuali yang memiliki uzur yang bisa dimaklumi, ya. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan hilal di bulan Ramadan, maka dia wajib melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi ada beberapa golongan yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah, ya, memberikan pembebanan kepada kita semua di luar batas kemampuan yang kita miliki. Nah, di sini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 184 juga 185. Kalau kita simpulkan, ada 3 penyebab atau uzur yang diperbolehkan bagi kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya. Di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 184 Allah sampaikan, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Adapun di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah sampaikan, "Wa man kana maridhan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Jadi ada 3 uzur yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kedua ayat tersebut. Uzur yang pertama adalah marid atau sakit, yang tentunya sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang memiliki kaitan dengan ketahanan tubuh kita untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Untuk sakit-sakit tertentu yang sifatnya ringan, misalnya luka di kaki atau di tangan yang itu sepele, ya, karena kena pisau misalnya atau terbentur misalnya, tidak diperbolehkan bagi kita untuk membatalkan puasa kita, ya. Pun sakit ini ada sakit yang ada harapan sembuh, ada sakit yang mungkin sudah kritis tidak ada harapan sembuh, yang nanti akan masuk kepada jenis uzur yang ketiga, yaitu walladzina yutiqunahu. Kemudian yang kedua adalah ala safarin, orang-orang yang sedang melaksanakan safar atau menempuh perjalanan. Dan yang perlu kami tegaskan di sini, antara rukhsah yang ada pada sholat dengan pada puasa ini berbeda. Ketika di dalam sholat, siapa saja yang menempuh perjalanan jauh, apakah perjalanan itu sulit atau mudah, maka jika lebih dari 89 kilo
kita boleh atau mendapatkan rukhsah untuk mengqashar salat kita dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Baik itu perjalanan yang sulit ataupun yang mudah. Jadi intinya ada pada jarak tempuh. Nah, ini berbeda dengan ketika kita sedang berpuasa. Ya. Ketika kita sedang berpuasa, untuk membatalkan puasa karena perjalanan yang kita tempuh bukan berdasarkan pada jarak yang kita tempuh, akan tetapi masyaqqah atau kesulitan perjalanan yang kita tempuh, ya. Jadi kalau perjalanannya sulit, ya meskipun itu pendek, misalnya hanya pulang kampung dari Solo ke Wonogiri, ya, atau ke misalnya ke Klaten, tapi perjalanannya cukup sulit sehingga menyebabkan kita mengalami misalnya dehidrasi, seperti itu, maka kita boleh membatalkan puasa. Ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis beliau, ya, ketika ada seseorang sedang menempuh perjalanan, kemudian di tengah perjalanan tersebut orang ini pingsan sampai dikerumuni oleh banyak orang. Dan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apa yang terjadi pada orang ini? Innahu shaim, ya, bahwa dia sedang berpuasa. Kemudian spontan Rasulullah mengeluarkan sebuah hadis, laisal birru as-siyamu fis safari. Tidak baik melaksanakan puasa ketika sedang musafir. Nah, padahal dalam riwayat lain Rasulullah pun melaksanakan ibadah puasa ketika sedang safar. Wa antasumu khairul lakum. Nah, ini bisa kita padukan bahwa kita boleh membatalkan puasa kita dan menggantinya di hari yang lain ketika kita menempuh perjalanan di mana perjalanan tersebut ada masyaqqah atau kesulitan sebagaimana yang dialami oleh laki-laki dalam perjalanannya tadi, yaitu perjalanan yang sulit. Sehingga kalau kita meskipun pergi ke luar kota, ya, katakan sampai ke Kalimantan, ke Jakarta dan yang lain sebagainya, akan tetapi perjalanan kita sangat dipermudah oleh Allah, ya, kita bisa menggunakan pesawat 45 menit sampai, ya, juga cuacanya tidak panas, kondisi kita juga sedang fit, maka tidak perlu kita membatalkan puasa, karena bagaimanapun berpuasa di bulan Ramadan itu jauh lebih baik daripada membatalkannya, kecuali orang yang benar-benar uzur, ya. Dan dalam perjalanan ini dilihat dari masyaqqahnya, kesulitannya, bukan dari jarak tempuh yang dia lalui, begitu. Kemudian uzur yang ketiga adalah alladzina yutiqunahu, yaitu orang-orang yang merasa lemah atau berat untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan untuk uzur yang ketiga ini dia bisa membatalkan puasanya dan cukup membayarkan fidyah. Siapakah yang termasuk dari alladzina yutiqunahu? Yang lemah di sini adalah orang-orang yang sudah berusia senior, ya, kalau bahasa sekarang gitu, ya, sudah sepuh atau sakit yang sakitnya ini tidak bisa diharapkan kesembuhannya karena sudah kritis, ya. Nah, termasuk di antara yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah kategori wanita yang sedang hamil atau menyusui. Ini yang sering menjadi pembahasan kita, ya, ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan. Apakah wanita yang hamil dan menyusui ini boleh untuk membatalkan puasanya? Disepakati oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis beliau, innallaha wada'a 'anil musafir nisfas salah was-shaum wa 'anil hubla wal murdi. Sesungguhnya Allah, ya, mengurangi separuh daripada sholat untuk bagi mereka yang sedang musafir, dan untuk wanita-wanita yang sedang hamil, menyusui juga diringankan mereka dari puasa yang dia lakukan. Dan disepakati dari hadis ini, para ulama mengatakan wanita yang hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Yang menjadi permasalahan adalah apakah yang harus mereka lakukan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan tersebut? Apakah cukup mengganti pada hari yang lain, ataukah harus membayar fidyah, ataukah justru harus mengganti pada hari yang lain dan membayar juga fidyah, begitu, ya. Dan untuk pendapat yang lebih kuat, bagi wanita yang sedang hamil atau menyusui dengan catatan dia tidak sedang haid atau nifas, maka boleh membayar fidyah, tapi pendapat ini lemah.
yang lebih kuat adalah dia mengqadha ya, atau mengganti di hari yang lain. Ini dikiaskan kepada orang yang sakit yang memiliki harapan untuk sembuh, begitu ya. Adapun bagi yang sedang nifas atau sedang haid, maka wajib bagi dia untuk mengganti pada hari yang lain. Dan jika dibayarkan fidyah saja, maka fidyah tersebut tidak sah. Kenapa? Karena salah satu daripada syarat sah puasa adalah an-naqa'u min damil haidhi wan nifas, suci dari darah haid dan nifas. Otomatis ketika kita sedang haid atau nifas tidak boleh menunaikan puasa, juga tidak boleh membayar fidyah. Dan ini harus diganti pada hari yang lain. Dan ini masih terjadi banyak kekeliruan di sini ya. Jadi kalau kita sedang hamil boleh membayar fidyah saja. Kalau menyusui harus ditanya dulu masih nifas atau tidak. Atau kalau sudah tidak nifas, dia ada hari haid atau tidak. Minimal pada hari haid itu dia tidak boleh membayar fidyah. Pun membayar fidyah ketika sedang menyusui ini termasuk pendapat yang lemah, dan yang lebih kuat adalah mengqadha pada hari yang lain karena kita masih punya kesempatan di hari-hari yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai rukhsah dalam puasa, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.